pagi anak-anak ibu kelas 11 IPS 2. Selamat datang di hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Baik, untuk pertama sekali coba Rafael pimpin doa kita nak sebelum kita belajar. Sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita, ada yang tidak hadir? Oke, nggak ada ya? Oke, hadir semua. Baik, coba lihat di sini. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita di bab 3 ini, yaitu 33, itu nampak dari belakang semua, nampak ya? Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan Indonesia ya. Terus kalau 43-nya menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonominya. Adapun indikator untuk hari ini yang kita pelajari ada 4 ya nak ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Terus 332 mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga masalah ketenagakerjaan. Yang keempat mengidentifikasi upaya meningkatkan kualitas. Apa tujuan pembelajarannya? 11 IPS 2. Oke. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, serta masalah ketenagakerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan toleransi. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar bab 3 ini di awal pertemuan pertama supaya kita menganalisis apa itu pengertian ketenagakerjaan ya. Nanti kita akan memperdalam lagi tenaga kerja itu apa ya. Terus angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan apa permasalahan tenaga kerjaan itu ya. Berikutnya coba lihat. Ini ada gambar ya. Sebelum kita ke inti permasalahan atau inti pelajaran kita, Ibu ada di sini gambar 2 ya. Dari gambar ini, inilah yang merangkum atau menggambarkan materi kita untuk hari ini. Langsung kita yang pertama ya. Kalau ada bukunya bisa dilihat. Yang pertama pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Apa sih ketenagakerjaan? Oke. Apa sih tenaga kerja? Apa sih angkatan kerja dan kesempatan kerja? Langsung. Oke. Baik, yang pertama itu gambar apa deh? Yang ini. Tenaga kerja ya. Di situ sekira umurnya itu apa? Berapa itu? Antara 20 tahun sampai 40 tahun. Oke. Ini gambarnya kerja di mana? Kantoran, ya kan? Oke, paham ya. Terus ketenagakerjaan sekarang. Ini tenaga kerjaan ini berasal dari kata dasar itu tenaga kerja. Oke. Jadi pengertiannya apa? Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum kerja, sebelum kerja, atau sesudah masa kerja. Atau kata intinya, ketenagakerjaan ini adalah cakupan, cakupan dari yang namanya tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Di mana tenaga kerja tersebut itu adalah dicakup sebelum kerja, sesudah kerja, atau selama bekerja. Itu dia ketenaga kerja. Paham ya? Baik. Kita lanjut yang kedua. Ini gambar apa? Mbak, perhatikan. Gambar apa ini?
mana ini? Pabrik, bagus. Kalau di Siantar kita ada pabrik apa? STTC. Kalau kalian pergi jalan-jalan ke STTC, pasti keadaan seperti ini kalian temui, ya kan? STTC produksi apa? Rokok. Jadi seperti ini ya. Oke, ini salah satu gambar tenaga kerja ya. Sekarang permasalahannya apa? Apa pengertian tenaga kerja? Ingat ya, yang pertama tadi ketenaga kerjaan itu cakupan semuanya. Ini tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja, atau penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun. Pada usia tersebut mereka dapat melakukan pekerjaan. Oke, bisa dinalar pengertiannya? Jadi kalau dikatakan tenaga kerja itu apabila penduduk atau orang sudah berusia 15 tahun sampai 65 tahun, itulah masa tenaga kerja. Oke, udah bisa dia berangkatkan untuk kerja, itu dia tenaga kerja. Oke, jadi contohnya kalian umur berapa? 15. Berarti kira-kira seumuran kalian udah bisa tenaga kerja atau tamat SMP gitu ya kan? Tapi dikondisikan dengan orangnya. Paham ya? Contoh, kalian kalau nggak bisa sekolah bisa aja kalian tenaga kerja. Sekarang kerjanya di mana? Nah itu dia ya. Ya jangan pula kerjanya yang S2 atau S1, nggak bisa. Tapi sesuaikan dengan kemampuan atau skillnya, umurnya gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang ini kita lihat ada bagan tenaga kerja. Nah ini dia ya. Tadi aku katakan tenaga kerja itu ada dua jenis ya. Ada angkatan kerja dinamakan dan bukan angkatan kerja. Oke, kalau dikatakan angkatan kerja itu ada dua ya nak ya. Pengangguran dan pekerja. Jadi pengangguran itu dimasukkan ke mana? Ke tenaga kerja juga atau angkatan kerja. Oke, atau pekerja. Oke, lihat di sekeliling kalian. Ada jurusan S1 lolos, tapi dia belum dapat kerja. Paham ya? Itu namanya apa deh? Pengangguran. Dia masuk ke mana? Angkatan kerja. Dia sehat bukan? Sehat. Sehat jasmani dan fisik dan rohani, sehat kan? Tapi karena belum dapat pekerjaan, ya masuk juga orang itu angkatan kerja. Paham ya nak ya? Terus ini pekerja ya. Contohnya ibu guru, berarti masuk ke mana? Angkatan kerja. Ada yang SPG, misalkan di Ramayana itu masuk ke angkatan kerja. Sekarang ini jenis tenaga kerja yang kedua, bukan angkatan kerja. Ingat, bukan angkatan kerja, ada 4 atau apa aja? Pelajar. Oke, paham ya? Dan setiap kelompok nanti satu orang aja ya mewakili memberikan pendapat. Tunggu ya. Oke. Ya udah di kertas aja bisa kita sama aja. Oke, kelompok 1. Anak kelompok 1. Oke, siapa yang baca hasil persentasenya? Baca dulu soalnya, 1 baru jawab, baru kedua baru jawab lagi. Ayo mulai. Kelompok 1. Menurut pendapat kalian dan tingkat peningkatan produktivitas kerja itu? Coba berdiri ya. Ya, penting. Yang kedua, apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Menurut kami, peningkatan produktivitas kerja tersebut yang pertama, perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Yang kedua, perencanaan sumber daya akan menjadi efektif dan efisiensi melalui pengukuran produktivitas. Yang ketiga, manfaatnya
ialah barang produktivitas atau jasa dari perusahaan tersebut semakin tinggi kualitasnya. Jika semakin tinggi kualitasnya, tentu semakin banyak konsumen yang berminat terhadap barang dan jasa dari perusahaan tersebut. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik. Apa hasil persentase kelompok 2? Oke, mana kelompok 2? Ayo berdiri. Oke, baik, Veronica. Menurut pendapat kalian, pentingnya peningkatan produktivitas kerja itu penting. Apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Manfaatnya adalah strateginya dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kedua, perencanaan target tingkat produktivitasnya dapat dimotif kembali. Oke. Baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Jawabannya bagus. Oke, baik. Kelompok 3, silakan. 1. Menurut pendapat kalian peningkatan produktivitas itu penting. Nomor 2. Apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Nomor 1. Perusahaan dapat melihat efisiensi dan sumber dayanya. Nomor 2. Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif. Nomor 3. Memberikan informasi untuk menentukan atau mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Jawabannya bagus. Oke, baik. Kelompok terakhir, kelompok 4. Apa persentasenya, Nak? Coba berdiri. Menurut pendapat kalian, pentingkah peningkatan produktivitas kerja itu penting. Apa manfaat dari peningkatan produktivitas kerja tersebut? Manfaat produktivitas adalah perusahaan akan melihat efisiensi konversi sumber dayanya. Dua, perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Baik, perhatikan ke Ibu sekarang. Oke. Dari hasil persentase kelompok 1 sampai kelompok 4, hasilnya memuaskan ya. Intinya itu adalah peningkatan produksi kerja tersebut manfaatnya itu untuk memberikan efektivitas ya, efisiensi dan meningkatkan mutu ya tenaga kerja dalam proses ketenaga kerjaannya. Itu dia ya. Baik. Sekarang coba ini Ibu suruh ada mungkin 2 orang kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Coba yang pertama Renika coba buat kesimpulan deh, apa kesimpulanmu tentang materi kita ketenaga kerjaan hari ini. Ayo silakan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pentingnya ketenaga kerjaan dalam kehidupan. Karena kalau tidak adanya ketenaga kerjaan, pasti perusahaan-perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, bagus. Coba satu lagi, Randy ya, apa menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita dapat diambil dari contoh ketenaga kerjaan di dalam negara kita sendiri sudah memiliki banyak tanggung jawab. Contohnya kita sebagai tenaga kerja, kita juga sebagai angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Jadi dalam ketenaga kerjaan ini dapat disimpulkan untuk selagi di mana kita masih sanggup untuk berusaha agar dapat melanjutkan dari hidup kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan. Telah selesai. Oke, selamat pagi. Ada yang perlu kalian sampaikan sama Ibu? Nanti kalau
kalau ada